Martial Universe. Bab 121. Judul, Latihan Intensif. Kata-kata yang bisa dijadikan deskripsi setelah membuka meridian Trisun Earth adalah leluasa dan terbebas dari halangan. Dalam semalam, Lindong berhasil membuka 8 dari 22 meridian. Kecepatan itu mengerikan. Sebelum ini, saat Lindong masih berlatih King Yuan Art, dia bahkan butuh berbulan-bulan sebelum sukses membuka 7 meridian. Tapi sekarang, dia hanya butuh semalam untuk membuka 8 meridian. Tentu saja, semua efek mengerikan ini disebabkan oleh Mutiara Yin Yang. Dengan bantuan energi besar dari Mutiara Yin Yang yang mengalir bagai aliran sungai, Yuan Power di dalam dantian Lindong selalu berlimpah setiap saat. Jika bukan karena membuka meridian memberi pikirannya beban besar, Lindong pasti sudah membuka seluruh 22 meridian dalam sekali jalan. Namun, berkat Yuan Power yang berlimpah itu, Lindong jadi bisa membuka 8 meridian dalam sehari. Lindong mulai merasakan keuntungan setelah 8 meridiannya terbuka. Entah saat menyerap atau memadatkan Yuan Power, kecepatan Trisun Art 1 jauh melampaui King Yuan Art. Walaupun baru 8 meridian yang terbuka, efektivitas Trisun Art telah jauh melampaui King Yuan Art di performa puncaknya. Lindong pun sangat puas dengan hasil ini. 50.000 batu yang Yuan benar-benar tidak sia-sia dia keluarkan. Keesokan harinya, Lindong mengantarkan lebih dari 60 pil pada Xuanzu. Berkat banyaknya pil yang bisa memulihkan Yuan Power, hasil penjualannya cukup bagus. Hanya dalam 3 hari, seluruh pil ramuan telah laku dalam lelang, dan 20.000 batu yang Yuan masuk ke dalam kantong Lindong. 20.000 batu yang Yuan itu diubah lagi oleh Lindong selama 2 hari, dan seluruhnya berubah menjadi 6.000 lebih pil yang Yuan. Dari hasil itu, sebanyak 5.000 pil diberikan pada Xuanzu, sehingga Lindong berhasil melunasi hutangnya. Lindong menghela napas lega. Bebas dari hutang, memang sebuah frasa yang tepat menggambarkan Lindong sekarang. Pemuda itu pun kembali berlatih setelah menyelesaikan segala hutang. Dia hanya punya waktu setengah bulan dari 2 bulan yang dijanjikan. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Kalau tidak, dia pasti akan kesusahan menghadapi kekuatan Wei Tong yang ada di Yuan dan tingkat menengah. Makanya, selama setengah bulan itu, Lindong jarang meninggalkan penginapan. Selain pergi ke Asosiasi 1000 Emas untuk membeli ramuan jika habis, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih. Karena dia sangat fokus berlatih, hasil yang dicapai pun sangat memuaskan. Pertama, Trisun Art. Dalam setengah bulan, Lindong telah membuka 20 dari 22 meridian. Hanya meridian terakhir yang paling sulit dibuka karena masih terus melawan. Tapi dengan efisiensi seperti ini, hanya perkara waktu sampai dia berhasil membuka seluruh 22 meridian. Setelah 20 meridian berhasil terbuka, Trisun Art mulai menunjukkan kekuatannya. Sebelum ini, dia hanya bisa menyerap energi dari Mutiara Yin yang selama 1 jam sebelum bola Yuan Power Ki di dalam dantian terisi penuh, tak bisa lagi menyerap Yuan Power. Tapi setelah 20 meridian Trisun Art terbuka, energi yang diserap selama 1 jam itu bertambah 3 kali lipat, sementara bola Yuan Power Ki di dalam dantiannya pun semakin memadat. Sangat banyak, hingga Lindong bisa merasakan samar terdapat energi seperti kabut yang melingkarinya. Kemunculan kabut energi tersebut menandakan terbentuknya Yuan Dan. Sementara Lindong berhasil berkembang pesat dalam pengembangan Yuan Power, mental energinya pun berkembang. Karena dia memiliki alat yang efisien, batu penggiling jiwa, mental energi Lindong bertambah kuat setiap harinya. Sementara itu, retakan di Destiny Soul simbol miliknya mulai meluas. Hingga akhirnya, retakan itu mulai menunjukkan tanda-tanda akan terbelah. Saat ini, hanya ada 1 jejak kecil mental energi, seperti akar kaktus rusak, masih melakukan perlawanan. Namun perlawanan itu sangat tidak ada artinya, bagai belalang yang berusaha menahan mobil. Segalanya berkembang pesat sesuai dengan perkiraan Lindong. Sementara Lindong masih sibuk berlatih, beberapa masalah mulai berdatangan. Sumber masalah itu tentu saja berasal dari komplotan Serigala Darah. Komplotan Serigala Darah bukan fraksi baik di kota Yan. Yue San berhasil mendirikan fraksi di kota Yan sendirian hanya berbekal pisau di tangan. Sekarang, dia bahkan sudah naik ke Yuan dan tingkat akhir, tinggal selangkah dari tahap penciptaan. Sehingga, dia dianggap sebagai sosok legendaris, bahkan di kota Yan. Namun, sosok legendaris ini masih kesal setelah mereka kehilangan kolam kayangan dan dari Asosiasi 1000 Emas.
Jika mereka mendapatkan kolam kayangan dan mereka bisa mendapatkan 2 atau 3 orang praktisi Yuan dan itu akan menjadi keuntungan besar bagi mereka. Bagaimanapun, di seluruh komplotan serigala darah pun jumlah praktisi Yuan dan hanya bisa dihitung dengan jari di satu tangan. Dengan kemunculan Lindong yang tiba-tiba itu, komplotan serigala darah jelas mencari tahu latar belakang pemuda tersebut. Berkat kemampuan komplotan serigala darah, bukan hal sulit untuk mencari tahu latar belakang Lindong. Kurang dari 10 hari, Yue San telah mendapatkan informasi tentang Lindong dan keluarga Lin. Namun, saat Yue San mendapatkan informasi itu, dia juga mendapat surat dari Asosiasi Seribu Emas. Di kota Yan, pengaruh yang dimiliki Asosiasi Seribu Emas pun tak kalah dengan komplotan serigala darah. Malah, dalam hal mengumpulkan informasi, Asosiasi Seribu Emas lebih hebat daripada komplotan serigala darah. Sehingga, fakta bahwa komplotan itu tengah menginvestigasi keluarga Lin tidak lolos dari pengawasan mereka. Xia Wanqin dan Xuan Su dari Asosiasi Seribu Emas sangat tertarik dengan potensi Lindong. Apalagi keduanya adalah orang licik. Karena mereka ingin merekrut Lindong, mereka tidak bisa membiarkan tindakan komplotan serigala darah. Sesuatu yang tertulis di dalam surat adalah hubungan antara Asosiasi Seribu Emas dengan keluarga Lin, lalu meminta kepala sekte Yue San untuk bersikap lebih hormat. Jelas jika tujuan utama surat itu adalah untuk memperingatkan komplotan serigala darah supaya tidak diam-diam menyerang keluarga Lin. Yue San marah saat menerima surat tersebut. Namun, walaupun dia marah, dia tidak berani melawan asosiasi pedagang tersebut secara terang-terangan hanya untuk berurusan dengan keluarga Lin yang kecil. Walaupun kedua fraksi tersebut termasuk di 3 fraksi besar kota Yan, sejujurnya komplotan serigala darah lebih lemah. Bagaimanapun, mereka adalah kelompok jahat yang membuat banyak musuh hanya untuk mencapai kejayaan. Sekarang, fraksi-fraksi itu jelas tidak berani melawan komplotan serigala darah secara terang-terangan. Tapi jika mereka berada di posisi genting, para fraksi tersebut pasti akan menusuk dari belakang. Keadaan genting itu pasti terjadi jika komplotan itu memutuskan untuk melawan fraksi papan atas seperti Asosiasi Seribu Emas secara terang-terangan. Di Asosiasi Seribu Emas terdapat beberapa praktisi ahli. Tapi yang paling krusial adalah kekayaan mereka. Berkat uang yang banyak, Asosiasi Seribu Emas bisa menarik banyak kawan. Jika itu terjadi, maka komplotan serigala darah pasti dibuat sakit kepala. Tapi jika dilihat dari sifat Yue San, dia bukanlah orang yang mudah menerima kekalahan. Makanya, setelah mencari banyak informasi, dia akhirnya menemukan perselisihan antara sekte baju darah dengan keluarga Lin. Di salah satu aula besar di markas komplotan serigala darah, terdapat beberapa orang di sana. Salah satu dari mereka adalah orang yang membawa seluruh pasukan ke depan gerbang keluarga Lin, pemimpin sekte baju darah, Wei Tong. Ketua, sekte baju darah kami memang memiliki dendam dengan keluarga Lin. Gu Ying dibunuh oleh bocah bernama Lindong, dan saya sudah merencanakan duel sampai mati dengannya. Setengah bulan lagi kita akan lihat siapa yang bisa bertahan di duel arena kota Yan. Awalnya Wei Tong sedikit takut ketika Yue San langsung menanyakan tentang masalah antara sekte baju darah dan keluarga Lin, tapi kemudian menjawab dengan hati-hati. Dia berpikir kalau keluarga Lin memiliki hubungan dengan komplotan serigala darah. Memang benar Lindong. Mendengar nama itu, mata Yue San menyipit. Ketua, jika engkau memiliki hubungan dengan Lindong, saya bisa melepaskannya. Wei Tong buru-buru berujar. Melepaskannya? Kenapa? Yue San mendengus sambil melirik pada Wei Tong yang membeku. Lantas dia melanjutkan dengan nada dingin. Keluarga Lin akhir-akhir ini dekat dengan Asosiasi Seribu Emas. Asosiasi Seribu Emas? Ekspresi Wei Tong sedikit berubah. Walaupun sekte baju darah cukup kuat di kota Yan, mereka tidak bisa mengimbangi Asosiasi Seribu Emas. Dia tidak pernah menyangka jika hanya dalam 1 bulan, keluarga Lin berhasil bersekutu dengan pohon besar itu. Fakta itu membuat kepalanya sakit. Jika dia sungguhan melenyapkan keluarga Lin, Asosiasi Seribu Emas pasti memburu masalah ini. Jangan khawatir dengan Asosiasi Seribu Emas. Ini adalah duel sampai mati antara kalian berdua, tidak akan ada yang bisa ikut campur. Komplotan serigala darahku akan menjamin ini. Lalu, aku punya tugas untukmu, ujar Yue San. Ketua, beritahu saya. Mendengar komplotan serigala darah mendukung mereka, Wei Tong sedikit bersemangat. Bunuh bocah bernama Lindong. Aku ingin kau tidak memberinya ampun.
Perintah Yue San dengan nada dingin. Karena Asosiasi Seribu Emas berniat merekrut bocah itu, dia harus menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Wei Tong terkejut mendengar kalimat Yue San yang tak berperasaan. Lantas, dia mengangguk dan menunjukkan senyum culas. Jangan khawatir, Ketua. Saya akan mengoyak bocah itu sampai jadi serpihan di duel arena. Waktu berlalu dengan cepat. Entah mengapa, berita duel sampai mati antara Wei Tong dengan Lin Dong mulai menyebar di seluruh kota Yan. Namun, kebanyakan fraksi besar di kota Yan tidak mengenal nama Lin Dong. Sementara sebagian besar dari mereka mengenal Wei Tong. Seorang Yuan dan tingkat menengah akan sangat terkenal, bahkan di kota Yan. Lantas, lawannya hanya seorang laki-laki berumur 17 tahun. Susunan duel ini membuat orang-orang terkejut dan menggelengkan kepala. Siapa memangnya bocah berani ini? Ketika berita itu menyebar cepat di seluruh penjuru kota Yan, Lin Dong masih berlatih intensif. Saat ini dia ada di titik yang krusial. Berkat mutiara Yin Yang, Yuan Power di dantian Lin Dong bertambah besar hingga mencapai batas dalam waktu kurang dari sebulan. Di saat itu, bola Yuan Power Qi mulai berputar kencang. Energi Yin dan Yang akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda penyelarasan.